Halo, saya Sayu Putu Yuni Pariyati akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai potensi angiotensin converting enzim 2 atau ACE 2 terlarut untuk pengembangan terapi infeksi virus SARS-CoV-2. Kami bersama Bapak Khomeini Hasan, Rizky Kristiana, dan Ika Hikmawati dalam satu tim penelitian ini. Jadi, yang mendasari penelitian ini adalah bahwa virus SARS-CoV-2 merupakan penyebab penyakit COVID-19. Ini memiliki 4 struktur protein utama, yaitu protein S atau spike protein, kemudian ada glikoprotein M, ada protein nukleokapsid atau N, dan juga memiliki beberapa protein tambahan lainnya. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ini adalah protein spike, mempunyai struktur homotrimer yang menonjol di permukaan virus, yaitu di bagian envelope. Nah, protein spike inilah yang berperan di dalam pengikatan envelope virus kepada pada sel-sel yang memiliki reseptor pada inangnya, yaitu ACE2 sebagai reseptor. Jadi, protein spike ini yang akan berikatan dengan reseptor pada sel inang. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana SARS-CoV-2 bisa masuk ke dalam sel, yaitu melalui ikatannya pada molekul ACE2 yang berada di membran dari sel, sehingga ketika SARS-CoV-2 atau virus ini menempel atau berikatan pada ACE2, maka ini akan memfasilitasi masuknya virus SARS-CoV-2 ke dalam sel untuk selanjutnya mengalami proses perbanyakan dari sel-sel virus tadi. Kemudian virus-virus ini diperbanyak lalu keluar lagi dari sel untuk menyerang sel-sel lainnya. Nah, sebagai dampak dari masuknya virus ke dalam sel, tentu ada respon imun yang nantinya akan berdampak pula terhadap kerusakan jaringan di sekitar sel yang terinfeksi. Nah, pengikatan ACE2 ini memang terjadi di membran biasanya, namun demikian kita tahu bahwa ACE2 juga ada dalam bentuk lain, yaitu yang dinamakan sebagai soluble ACE2 atau ACE2 terlarut. Nah, ACE2 terlarut ini sama halnya dengan ACE2 yang berada di permukaan membran tadi, juga memiliki kemampuan untuk berikatan dengan S1 dari glikoprotein yang ada di spike protein SARS-CoV-2. Nah, keterikatan antara virus melalui glikoprotein spike-nya ini dengan ACE2 terlarut tentu juga akan menyebabkan virus tidak lagi mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan dengan ACE2 yang ada di membran. Nah, hal inilah yang mendasari, yang menyebabkan secara teori kita bisa menyimpulkan bahwa virus tidak akan dapat memasuki sel karena dia diikat oleh ACE2 terlarut. Oleh karena itu, kami berharap bahwa ACE2 terlarut ini kemudian dapat kita siapkan lalu digunakan sebagai dasar untuk terapi pencegahan ataupun untuk terapi bagi infeksi SARS-CoV-2 karena akan diikat oleh ACE2 terlarut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian potensi ACE2 terlarut ini sebagai kandidat terapi untuk COVID-19. Jadi secara khusus tujuan penelitian pada tahun 2022 ini yaitu kami juga akan melakukan purifikasi dan karakterisasi hasil ekspresi gen hasil dari kultur ACE2 terlarut ini pada E. coli unggul yang terpilih, kemudian dapat dilakukan uji aktivitas gen ACE2
menggunakan metode Surface Plasmon Resonan atau SPR. Urgensi dari penelitian ini adalah bahwa sampai saat ini kita tahu bahwa tidak ada atau belum ada obat yang spesifik untuk infeksi coronavirus, termasuk juga SARS-CoV-2 ini. Sehingga kami berpikir bahwa kita bisa menyiapkan pencegahan masuknya virus ini ke dalam sel inang. Virus SARS-CoV-2 ini apabila berikatan dengan ACE2 terlarut akan menghilangkan kemampuannya untuk berikatan dengan ACE2 yang ada di membran sehingga dapat mencegah masuknya virus ke dalam sel. Nah, metode penelitian yang kami lakukan ini adalah metode dalam 2 tahun. Pada tahun pertama kami sudah melakukan sudah mendesain gen sintetik dari ACE2 terlarut, kemudian melakukan optimisasi, lalu menganalisis struktur ACE2 terlarut tadi. Nah, selanjutnya setelah ditemukan desainnya, dilakukan kemudian sintesis dari gen ACE2 yang dibantu oleh komersial. Selanjutnya, kami mengekspresikan gen ini pada inang Escherichia coli. Dan pada Escherichia coli juga kami melakukan cloning atau perbanyakan dari gen-gen virus tadi. Nah, sepintas kami sampaikan hasil penelitian pada tahun sebelumnya, hasil dari analisis in silico didapatkan bahwa ACE2 terlarut yang kami desain ini mampu berikatan dengan RBD SARS-CoV-2 sehingga dari sini kita melihat bahwa ada potensi bahwa SARS-CoV-2 rekombinan ini dapat dikembangkan untuk dijadikan atau menjadi dasar terapi pencegahan SARS-CoV-2. Nah, pada uji-uji bioinformatik dengan analisis in silico semakin meyakinkan bahwa ACE2 terlarut yang disintesis kemudian kita kultur di E. coli ini menunjukkan ikatan yang baik antara ACE2 terlarut dengan virus atau protein spike dari SARS-CoV-2. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Nampak pada gambar, jadi dari semua gambar ini terlihat adanya ACE2 terlarut ini berinteraksi pada daerah S1 dari protein spike. Nah, ini sesuai dengan harapan bahwa ACE2 terlarut ini dapat berikatan dengan protein spike. Selanjutnya, setelah desain ditentukan, jadi desain dari gen ACE2 terlarut kita tentukan. Nah, maka kita mengkonstruksi ekspresi gennya itu di Escherichia coli atau inang Escherichia coli melalui atau memanfaatkan plasmid yang ada di Escherichia coli, kita sisipkan, kemudian di kultur, lalu hasilnya kita dapatkan bahwa gen-gen tadi yang sudah disintesis itu terekspresikan dengan baik pada kultur E. coli. Jadi ini menunjukkan adanya pertumbuhan dari E. coli dan menghasilkan ekspresi gen yang sesuai dengan pita-pita yang dihasilkan yaitu 6.000 dan 3.000 base pair sesuai dengan gen yang kita harapkan. Selanjutnya kita lakukan pengukuran berat molekul dari ACE2 terlarut tadi, diperoleh bahwa ACE2 terlarut mempunyai berat molekul sekitar 11,62 kilodalton. Nah, ini sesuai dengan teori bahwa DAC2 mempunyai berat sekitar 11,62 kilodalton. Selanjutnya kita lakukan pemurnian dengan menggunakan penukar anion DAI Toyo-Per 650M, yaitu dengan prinsip ion exchange.
Nah, ini adalah bahan-bahan yang kami gunakan, menggunakan buffer, kemudian eh, kita pisahkan, dan selanjutnya hasil pemurnian tadi, DHCE2 atau HCE2 terlarut tadi, kita lanjutkan uji aktivitasnya menggunakan metode Surface Plasmon Resonance atau SPR. Nah, ini untuk mengukur seberapa besar kemampuannya untuk berikatan dengan protein spike dari SARS-CoV-2. Nah, ini hasilnya dan angka disosiasi dan asosiasinya menunjukkan bahwa terjadi ikatan yang baik antara ACE2 terlarut dengan eh, protein spike dari SARS-CoV-2. Selanjutnya, kami juga lakukan uji tambahan, yaitu menggunakan eh, metode dot blot, yaitu menggunakan strip, di mana ACE2 terlarut, kemudian diujikan dengan apa? Dengan antigen atau protein spike dari SARS-CoV-2. Nah, terlihat ada samar-samar adanya ikatan antara ACE2 terlarut dengan SARS-CoV-2. Ini memang masih belum begitu jelas, namun kami yakin ketika pemurniannya itu lebih bagus dan volumenya ditingkatkan, ini akan menghasilkan garis yang lebih jelas. Sehingga ini sangat berpotensi dijadikan sebagai kit diagnostik dan juga kandidat untuk terapi COVID-19. Jadi dapat disimpulkan bahwa ACE2 terlarut ini mempunyai potensi untuk diproduksi dalam jumlah besar karena bisa dilakukan rekombinan atau kultur di E. coli terpilih dan juga dapat digunakan sebagai kandidat untuk terapi COVID-19. Nah, sebagai luaran penelitian, kami sudah melakukan seminar nasional sebagai invited speaker, kemudian seminar internasional, draft paten yang siap submit, dan draft publikasi siap submit untuk jurnal internasional bereputasi. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Ahmad Yani, khususnya LPPM yang telah memfasilitasi dan mendanai penelitian ini pada tahun 2021 sampai 2022. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.